Jaket yang lainnya bisa ke belakang. Kalau pastinya di depan tingginya kurang lebih 6,5 meter, kemudian lebar 3,5 meter. Kemudian kiswah ini tingginya 6,5 meter, lebar 3,5 meter. Ini adalah sempurna, yaitu pun kiswah penutup pintunya Ka'bah. Ini pengambilan tahun 2004. Tahun 2004. Kalau jenengan tahun 2004 tidak datang Mekah, ini kiswahnya adalah kiswah di depan Bapak Ibu semua. Ini adalah kiswah untuk pintu Ka'bah tahun 2004. Karena kiswah Ka'bah ini ya setiap tahun sekali diganti oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, semoga dengan wasilah kita melihat secara langsung kiswah penutup pintunya Ka'bah. Allah mudahkan kita tahun 2024 datang ke Masjidil Haram. Amin. Kemudian di samping sini ini juga kiswah ya, kiswah penutup pintu Ka'bah. Ini zaman Turki Utsmaniyah ya, zaman Turki Utsmaniyah tahunnya 972 Hijriah. Jadi ini yang versi lama, yang zaman lama yaitu tahun 972 Hijriah. Kemudian semua kiswah Ka'bah ini ya, ini adalah hasil pembuatan yaitu dengan tangan, dengan dirajut pakai tangan, jadi nggak pakai mesin. Jadi mulai dari dulu sampai sekarang itu masih ada generasi yang membuat kiswahnya Ka'bah, Masya Allah. Baik, nanti kita boleh foto-foto pegang, nanti boleh ada sesi setelah kita keliling dulu, Bapak Ibu, kita keliling dulu supaya nanti bisa memudahkan kita untuk foto-foto. Bagi ingatan, kita kesini dulu, Bapak. Baik, kita menghadap ke timur. Baik, yang ini ada salah satu ya panah dan anak panah. Ini yang diyakini kuat miliknya baginda Nabi Muhammad SAW. Adalah salah satu busur dan anak panahnya baginda Nabi. Kemudian beliau hadiahkan pada sahabatnya Sayyidina Amr ibnu As radhiyallahu anhu. 3 anak panah ini ya sama beliau sudah pernah digunakan 3 kali dalam pertempuran melawan musuh-musuh Islam ya. 3 kali pertempuran dalam melawan musuh Islam. Kemudian kalau bahannya dari kayu, matanya anak panah terbuat dari besi baja. Kemudian talinya busur ini terbuat dari kulit unta. Kalau busur sendiri terbuat kayunya tidak dijelaskan, dari sertifikatnya dijelaskan. Inilah salah satu peninggalan yang mana 1400 tahun lalu Rasulullah gunakan. Bisa kita saksikan, Masya Allah, begitu besar sekali anak panah miliknya yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah bisa kita bayangkan ketika anak panah tersebut kena jasad tubuh seseorang ya, pastinya bisa meninggal seketika, Masya Allah. Moga kita berkarya, moga pakai. Ada 2 pedang ya, yang paling atas sendiri ini pedang yang diyakini kuat miliknya cucunya Rasulullah yaitu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Yang mana badannya Sayyidina Husain ini ya Bapak Ibu, ini memiliki 2 mata, jadi sisi atas sama sisi bawah ini tajam semua, bisa digunakan dua-duanya. Kemudian kalau beratnya ini ada 4,2 on, Masya Allah, berat sekali pedangnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Kemudian diantara keistimewaan pedang 2 mata ini ya, ketika ditusukkan di perut lawan, maka semua isi yang ada di perut ini bisa dirobek, bisa diputus semua yang ada di isi perut lawan tersebut. Ini diantara keistimewaan 2 mata tersebut. Kemudian ada ketika ada pedang lawan masuk di 2 mata tersebut ya, bisa dipatahkan. Inilah salah satu pedangnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Kemudian paling bawah sendiri ini pedang yang diyakini kuat miliknya Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beliau termasuk salah seorang sahabat Nabi. Beliau pernah menjadi panglima perang Islam di zamannya Rasulullah hingga zamannya sahabat Abu Bakar dan sahabat Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini memiliki 200 koleksi pedang. Nah, ini salah satu pedangnya Sayyidina Khalid bin Walid. Kemudian kalau beratnya ini ada 5,5 kilo, Masya Allah, berat sekali, besar sekali. Pastinya Sayyidina Khalid orangnya juga tinggi besar. Bisa kita saksikan itu pegangan pedangnya Sayyidina Khalid sama Sayyidina Husain. Itulah ciri-ciri, Masya Allah, tangannya begitu besar sekali. Kemudian yang ini bawahnya sarung pedang.
Yang paling bawah sendiri ini sarung pedangnya Sayyidina Husain. Ini paling atas sendiri ini sarung pedangnya Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kalau batu cincin yang di sarung pedang ini ya, Bapak Ibu, itu cuma istilahnya penambahan tahun ini. Jadi enggak apa bawaan dari dulunya enggak, cuma aksesoris sekarang ditempelkan di sarung pedang yang beliau-beliau ini, insyaallah. Silakan kita geser ke sana. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada salah satu ya topi dan serban perang. Topi dan serban perang ini yang diyakini kuat miliknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini beliau gunakan ketika beliau bertempur melawan musuh-musuh Islam. Inilah salah satu topinya dan serban perang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian di topinya Sayyidina Ali, Bapak Ibunya masih jelas di situ masih ada goresan tebasan pedang. Jadi tidak tembus ketika dibaca oleh musuh atau lawan. Kalau bahannya dari bahan tembaga, kalau beratnya hampir 1 kilo, 6 on lebih 50 kalau nggak salah beratnya. Inilah salah satu topi dan serban perang miliknya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menantunya Rasulullah SAW. Masya Allah, sampai sekarang bisa kita masih lihat secara sempurna. Masya Allah. Boleh kita sini Bapak Ibu. Tempat wadah susu ya, guci kecil. Ini yang diyakini kuat miliknya Sayyidina Fatimah Az-Zahra, putrinya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau yang ini hadiah dari pedagang Cina yang dihadiahkan kepada keluarganya Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Jadi enggak pembuatan pribadi. Kemudian sama beliau rawat. Kemudian setelah itu diwariskan lagi kenduriahnya, Alhamdulillah sampai ke Temboro sekarang. Salah satu ya tempat-tempat itu wadah susu miliknya Sayyidina Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Kalau bahannya dari bahan tanah liat yang sangat berkualitas sekali, Masya Allah. Monggo kita memiliki salah satu ya tempat wadah air zam-zam atau kendi yang diyakini kuat miliknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya salah satu ya kendinya baginda Nabi atau cawan miliknya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian diantara keistimewaan kendinya Rasulullah SAW ini ya, itu bisa menetapkan racun dan anti basi. Kendi Nabi ini diantara keunikannya ya tidak ada tutupnya, jadi masuknya air ya dan keluarnya dari satu arah dari lubang depan semua itu. Jadi di depan itu ada lubang kecil, itu fungsinya dua fungsi ya, untuk masuk air dan keluarnya air. Jadi ketika Rasulullah dulu memasukkan air ya dicelupkan, masukkan ke sumber Zam-Zam, maka air akan masuk dari lubang kecil tersebut. Inilah salah satu kendi yang dulu dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini ada salah satu tempat wadah obat. Ya, ini tempat wadah obat ya, Masya Allah. Tempat wadah obat yang diyakini kuat miliknya Sayyidina Khadijah Al-Kubra, istrinya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kalau bahannya dari bahan tembaga ya, Ini salah satu tempat wadah obat miliknya Rasulullah. Kemudian beliau hadiahkan pada istri beliau Sayyidina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anhu. Ini kalau ada tutupnya, jadi bisa dibuka ya, Nah ini salah satu. Kalau batu-batu cincin itu cuma penambahan ya, jadi tidak aslinya. Ini adalah batu penambahan zaman sekarang, cuma untuk aksesoris supaya tempat pada obatnya lebih cantik. Silakan kita geser Pak Kiai dan Robo yang saya muliakan. Di ujung sana itu ada pelepah pohon korma ya, Yang mana ceritanya pelepah pohon korma ini ya, ini pohonnya yang lokasinya sekarang masih di area Masjid Quba sana. Yang mana dulu pohon ini pernah Rasulullah gunakan pada waktu beliau masih hidup, ya. Beliau gunakan pohonnya sampai sekarang ini masih hidup, pohon yang mana pohon korma yang dulu pada zaman Rasulullah beliau dulu membangun Masjid Quba. Beliau dulu pernah bersinggah beribadah di bawah pohon korma tersebut. Nah, ini adalah rantai pohon korma yang letaknya di area Masjid Quba. Ini baru didatangkan kemarin, yaitu pas waktu Pak Kiai kami, Pak Kiai Ubaidillah sedang umroh. Kemudian sama penjaga Masjid Quba saya dikasih hadiah sebuah kenang-kenangan, yaitu pelepah pohon kurma, yang mana pohon kurmanya di sana pohonnya sejak zaman Rasulullah sampai sekarang masih hidup pohonnya, Masya Allah. Itulah. Kemudian di sini di sajadah ini ya, ini ada juga tanah atau debu yang di area Quba tersebut, yang debu dulu, tanah dulu pernah Rasulullah gunakan ketika beliau masih hidup.
Kemudian sama penjaga area masjid sana ditempelkan di tanah tersebut. Kemudian di sajadah ini tertempel debu-debu yang di situ. Yang mana debu ini dulu ceritanya yaitu pernah bersentuhan dengan tubuh yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Pastinya bagi kita ya pecinta Rasulullah sangat berharga sekali. Kenapa? Karena kita yaitu kita ambil ngalap manfaat, ambil tabarukat dengan wasilah ini. Semoga Allah mudahkan kita segera datang ke Madinah. Amin. Kita ke sana gitu. Kemudian yang ini ada salah satu tongkat ya. Tongkat ini yang diyakini kuat miliknya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu tongkat Nabi yang ada di galeri Joko Tingkir, dan yang lain masih banyak ya jenis tongkat Rasulullah. Kemudian ini terbuat dari kayu nus putih, tumbuhnya di tanah Arab. Tinggi atau panjangnya tongkat Rasulullah SAW kurang lebihnya 1 meter lebih 25 cm. Kemudian kalau pegangan tongkat ini terbuat dari kulit unta, insya Allah. Ini masih orisinil Pak Yai dan jemaah. Jadi tanpa bahan pengawet masih utuh sampai sekarang. Jadi semua benda yang ada di sini sudah semua diuji-labkan semua. Kemudian di uji lab tersebut muncul tahun pembuatannya. Nah, ini dibuat tahun 1400 yang lalu dari kehidupan Rasulullah sampai sekarang tidak hancur, tidak rusak. Inilah barokah dulu pernah dipegang oleh tangan yang mulia Rasulullah SAW, Allah jaga sampai sekarang. Subhanallah. Kemudian ini dari kulit unta pegangannya, maka dalam suatu riwayat hadis ceritakan ya, maka selaku kita ini ya umatnya Rasulullah disunahkan membawa tongkat ketika kita sudah usia 40 tahun. Makanya kita ya kalau sudah umur kita 40 tahun disunahkan membawa tongkat. Biasanya kalau membawa tongkat itu pada malam-malam gitu ya. Disangkanya apa sakit-sakitan, tidak, padahal itu sunnahnya Rasulullah SAW, itu ada dalam ilmunya juga ada. Insyaallah salah satu tongkat yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Baik. Salah satu ya batu ini, batu yang diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fil dikatakan ya, potongan ayatnya warsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin sijil. Ini adalah batu sijil ya, batunya diyakini berasal dari neraka Allah SWT yang digunakan oleh burung ababil untuk dilemparkan pada pasukannya Abraha. Yang mana dalam sejarah Islam ya, Raja Abraha dan pasukan gajah memancungkan Ka'bah, maka Allah mengutus burung ababil untuk mengambil batu dari neraka Allah SWT, kemudian dilemparkan pada pasukannya Abraha. Nah, batu ini ditemukan oleh seorang profesor di pegunungan Mekah, kemudian sama beliau ya, diteliti dalam suatu alat bahwasanya batu ini masih ada unsur apinya, masih ada hawa panasnya. Kalau kita lihat dengan kasat mata kita ya, tidak bisa kita lihat unsur panasnya. Tapi kalau kita rasakan, auranya sangat menyeramkan sekali, Masya Allah. Masya Allah. Apalagi kalau dibikin akik, Masya Allah, sangat mengerikan. Monggo mriki. Ini kuat, ini terbuat dari tulang untanya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ini bukan tasbihnya Nabi ya, bukan tasbih Nabi, tapi tasbih yang terbuat dari tulang untanya Rasulullah SAW. Tulang unta Nabi dibikin tasbih. Ini yang membuat itu ahli waris beliau ketika beliau wafat. Kemudian adalah ahli waris beliau membuat koleksi sebuah tasbih. Alhamdulillah dengan wasilah ahli waris beliau, akhirnya kita umat akhir zaman ini bisa melihat peninggalan Rasulullah SAW. Ini adalah tasbih terbuat dari tulang untanya Nabi Muhammad. Kalau jumlahnya ini ada 6, ada 40. Itu nggak diterangkan dalam sertifikatnya, tidak diterangkan. Biasanya kalau tasbih itu jumlahnya ganjil kan, 33, 99 atau 11. Ini 40. Jadi dalam sertifikat dijelaskan wallahu a'lam. Kita di sini. Kalau yang ini ya, cuma ini sekedar replika atau duplikat tiruan suratnya Rasulullah yang dihantarkan pada Raja Halikius, Raja Romawi. Jadi kalau yang asli itu ada di Yordan sana ya, tersimpan suratnya Rasulullah yang dihantarkan kepada Raja Halikius, Raja Romawi, untuk diajak memeluk agama Islam. Ini suratnya Rasulullah. Dia yang menulis kalau tidak salah kata Rasulullah itu yaitu Said ibn Sabit kalau tidak salah ibadahnya itu katanya Rasulullah. Ini dibikin sebelum zamannya Sayyidina Utsman. Kalau gambaran yang asli seperti ini Pak Kiai, ini
Nah ini si foto tentang Yordan kata ini asli, yaitu foto dari Museum Yordania sana. Ini tersimpan suratnya Rasulullah seperti ini. Ini tanda kenabian Nabi, stempel Rasulullah. Ini adalah surat Rasulullah yang diabadikan di Yordania, di Museum Yordania sana terletak. Itu di situ dimuseumkan suratnya baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini baru replikanya aja. Mudah-mudahan yang asli bisa datang ke sini. Amin. Amin. Baik, kita menuju ke ruangan di sebelah. Kita duduk di sana pagi. Monggo. Monggo pergi ini. Ini sakit pergi. Ini yang asli. Kita yang asli. Bagi saya ngomong yang saya muliakan, insyaallah, alhamdulillah. Kita sudah menyaksikan peninggalan Rasulullah, keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Yang mana sudah serat 1400 tahun lalu dari kehidupan Nabi. Alhamdulillah, sama Allah kita dimudahkan untuk melihat secara langsung, melepaskan rasa rindu kita kepada Rasulullah dengan keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Semoga dengan wasilah ini Allah langgengkan sampai yaumul kiamat. Amin. Baik sekalian, nanti di dalam ruangan ini masih ada peninggalan ini yang langsung berhubungan dengan jasadnya baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti seolah-olah Rasulullah dan Nabi wonten jadi pun ruangan. Kenapa? Karena semua benda yang ada di jasad Nabi ada di dalam ruangan tersebut. Di antaranya itu ada darah bekamnya Nabi, darah bekam yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ada salah seorang sahabat Nabi dulu ini pernah, namanya sahabat Abu bin Zubair, dia dulu pernah minum darah bekamnya Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan dalam suatu hadisnya, barang siapa yang darahnya menyatu dengan darahnya, maka api neraka diharamkan atasnya. Masya Allah. Kita sudah jauh dengan zaman Nabi, tapi alhamdulillah kita masih ada harapan. Semoga dengan wasilah kita melihat darah bekam Nabi secara langsung dengan tubuh kita, dengan mata kita ini, Allah kasih fadilah dibebaskan dari azab nerakanya Allah SWT. Kemudian Bapak Ibu, nanti juga ada itu rambut rambutnya Rasulullah. Nanti ada 3 helai rambut jenggot Nabi, kemudian ada 3 helai rambut kepala Rasulullah yang besar, kemudian ada 1 helai rambut kecil yang berada di kepalanya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana Bapak Ibu sekalian, ini rambut Nabi ini Masya Allah setiap tahunnya masih tumbuh panjang Bapak Ibu, 0,47 mili. Subhanallah. Jadi galeri ini sudah berdiri sudah 3 tahun, dimulai tahun 2020 sampai sekarang. Alhamdulillah kami perhatikan rambut Nabi itu tumbuh panjang dikit sedikit, setiap tahunnya 0,47 mili. Subhanallah. Nanti bisa bagi dan para rombongan bisa dilihat dengan seksama. Insya Allah rambut baginda Nabi sangat indah sekali, tidak rusak, tidak layu, masih dalam keadaan bagus sekali. Kemudian nanti ada ekstra keringatnya Rasulullah yang diambil dari bekas stiker beliau ketika beliau tidur. Yang diambil dari istri beliau Ummu Salamah. Ketika Rasulullah beliau tidur beralasan dengan alas, kemudian di situ membekas keringat Nabi, kemudian dilap dengan satu kain, kemudian diperas dalam satu botol, kemudian sebagian ada di dalam ruangan tersebut. Kemudian nanti ada bekas telapak kakinya Rasulullah, kemudian juga ada yaitu terompah atau sandalnya baginda Nabi yang terbuat dari kulit unta, kemudian juga ada kayu siwaknya baginda Nabi, tanah makam Nabi. Tanah makam Nabi ini diambil pada zamannya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Yang mana sekarang tanah makam Nabi, yang mana makam Nabi sekarang ada di Raudhah. Raudhah ini Masya Allah salah satu tempat atau taman-taman surga yang ada di dunia ini, yaitu yang berada di Madinah, Masya Allah. Yang mana Raudhah ini kalau kita berdua di depan Raudhah doa kita diistajabah oleh Allah SWT. Semoga nanti dengan wasilah kita melihat tanah makam Nabi yang ada posisi di Raudhah, Allah kabulkan doa-doa jenengan sedaya. Amin. Baik, nanti juga ada rambutnya Sayyidina Fatimah Zahra, putrinya Rasulullah. Nanti rambutnya Sayyidina Fatimah yang bisa melihat hanya para ibu-ibu Jadi para laki-laki yang diperbolehkan, kecuali kalau masih ada zuriyah silsilah kepada Rasulullah sakit menyali rambut Sayyidina Fatimah. Kemudian nanti ada pakaian abaya kedua Sayyidina Fatimah Zahra, putrinya Rasulullah SAW. Nanti juga ada potongan serban Nabi, kemudian juga ada kiswah penutup makamnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ini jabat dari kota Palestina yang mengasihkan, yaitu menjaga makam Nabi Yusuf kepada keluarganya Bani Ubaidillah Arab.
Baik, bagi dan orang tua semua kita akan masuk di dalam ya. Mohon maaf ya nanti di dalam ya. Mohon maaf sementara waktu HP-nya dinonaktifkan dulu ya. Dinonaktifkan, dimasukkan di satu. Karena kita di dalamnya akan bernostalgia, akan bertemu sholat dengan Rasulullah. Karena di dalam ini semua berhubungan dengan jasad Nabi. Berarti seolah Rasulullah ada di dalam ruangan. Maka tidak ada kalau kita sedang sholat di hadapan Rasulullah kita foto atau video. Mohon maaf ya, waktu HP-nya kita simpan. Nanti setelah kita keluar dari ruangan ini boleh dimasukkan semua video diperbolehkan, dipublikasikan juga diperbolehkan. Baik, nanti kita bilang kita berbanyak sholat, berbanyak berdoa kepada Allah. Nanti kami kasih yaitu hadiah, nanti bisa bertabarukan mencium secara langsung salah satu peninggalan Rasulullah SAW. Oke Bapak Ibu, kita akan masuk. Kita ucapkan salam beliau. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad.